ça, c'est que vous avez une dégénérescence des nerfs optiques. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'à partir de maintenant, votre vue va baisser drastiquement. Il va falloir être forte parce que, comme je vous l'avais dit pendant la consultation, a priori vous allez perdre la vue. Mais ça reviendra jamais. Gua Rais Muhammad. Di video ini, gue bakal bahas beberapa pertanyaan seputar hukum perihal AAUPL atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dan Baik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, jadi asas hukum dapat diidentifikasi dengan menggeneralisasi putusan-putusan hakim dan dengan mengabstraksi dari sejumlah aturan-aturan hukum yang terkait pada masalah kemasyarakatan yang sama. Dengan kata lain, asas hukum dapat ditemukan dari putusan hakim ataupun hukum positif pada umumnya. Semestinya, tiap hukum positif memuat asas hukum, baik secara tersurat dalam bentuk pasal ataupun tersirat. Namun pada praktiknya, berbagai asas hukum dapat saja saling bertentangan. Jika terjadi hal demikian, penggunaan asas hukum tertentu akan ditentukan oleh akal budi dan nurani manusia. Jika saya boleh mengutip D.H.M. Uysen, beliau menggolongkan asas-asas hukum ke dalam klasifikasi seperti berikut. Yang pertama, asas-asas hukum material, yang terdiri dari respek terhadap kepribadian manusia, respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan aspek-aspek kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi, asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal balik, asas pertanggungjawaban, dan asas keadilan. Yang kedua, asas-asas hukum formal, yang terdiri dari asas konsistensi, asas kepastian, dan asas persamaan. Pada umumnya, apabila hukum positif tidak menerapkan asas hukum, tidak ada sanksi khusus yang diberlakukan. Walaupun pada umumnya tidak ada sanksi, namun jika hal tersebut sampai terjadi, maka sangat mungkin hukum positif tersebut tidak atau kurang memenuhi dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik. Dasar-dasar keberlakuan hukum yang dimaksud yaitu dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Sebagai contoh, selama ini dalam hukum perkawinan, dikenal asas bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandung dan keluarga ibunya saja. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-8/2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengubah asas yang mendasari pasal 43 ayat 1 undang-undang tersebut secara fundamental. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, namun juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Void putusan nomor 46/PUU-8/2010 halaman 35. Artinya, putusan tersebut juga melegitimasi hubungan keperdataan antara anak dan bapak tanpa didasarkan adanya ikatan perkawinan, dalam kutip, bukan sekedar tidak dicatatkan. Walaupun Mahkamah Konstitusi mendasarkan putusan tersebut atas dasar pelindungan hukum terhadap anak, namun sangat mungkin substansi putusan tersebut tidak dapat diterima oleh mayoritas masyarakat pada umumnya. Hal ini disebabkan hubungan seksual tanpa didahului perkawinan, apalagi yang berakibat pada kehamilan dan kelahiran anak, dianggap sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan. Putusan tersebut menunjukkan adanya hukum positif yang tidak mengindahkan, atau bahkan mengubah asas hukum secara fundamental, yang jika dilihat dari segi dasar keberlakuan hukum, sangat kurang memenuhi dasar berlaku dari aspek sosiologis atau penerimaan oleh masyarakat, dan aspek filosofis atau pandangan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan keampuhan putusan tersebut dalam prakteknya. Next question. Nah, dalam hukum administrasi negara,
Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB menempati sumber hukum yang sangat penting. Keberadaan AUPB sebagai pegangan bagi pemerintah dalam melakukan kekuasaannya jika dalam mengeluarkan suatu keputusan belum ada hukum yang mengatur secara tertulis. Selain alasan tersebut, AUPB juga berkedudukan sebagai batu uji bagi hakim dalam lingkungan peradilan administrasi. Pada dasarnya, hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Dengan demikian, melalui kekuasaannya, hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan AUPB sebagai sumber hukum dalam menguji seandainya terdapat suatu keputusan tata usaha negara menjadi suatu sengketa. Oleh sebab itu pula, keberadaan AUPB bukanlah sebagai pemanis semata-mata, melainkan haruslah diwujudkan dalam lingkungan peradilan itu sendiri. The last question. Seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 bahwa terdapat 7 asas, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut pandangan saya pribadi, asas-asas tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh negara kita, karena pada implementasinya masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa mencerminkan asas keterbukaan dan asas kepentingan umum, sehingga masih terlihat ada keberpihakan pada satu golongan. Ada juga peraturan yang tidak mendasar pada asas proporsionalitas, seperti contoh hubungan keperdataan antara anak dan bapak yang saya bahas sebelumnya. Pemerintah juga tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum kepada setiap peraturannya, seperti contoh pada RKUHP dan kekerasan seksual yang saat ini kurang ada kepastian hukumnya. Namun di sisi lain, dengan berjalan dan berlakunya asas-asas ini telah melahirkan kemaslahatan dan kesejahteraan dalam bernegara. Terbukti dengan pemerintah mampu memberantas beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di negara kita. Apakah asas tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia? Sejauh ini, asas-asas umum pemerintahan yang layak dan baik telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya, karena masih ada beberapa asas hukum yang saling bertentangan, seperti contoh hubungan keperdataan antara anak dan bapak yang telah saya bahas sebelumnya. Oke, maybe that's enough. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Rais Muhammad, see you next video. Peace out.